Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kali ini menyinggung masalah korupsi gitu ya. Tapi pertanyaan dulu adalah kalau misalnya ada lembaga atau pemerintah daerah yang mendapatkan WTP, apakah itu menjadi jaminan bebas korupsi, Pak? Enggak Enggak. jaminan, enggak jaminan. Kenapa, Pak? Ya tadi kan, pertama BPK itu tadi kriteria untuk pemeriksaan laporan keuangan tadi kan ada 4 itu. Iya. Nah, terus pemeriksaan BPK itu bukan full detail 100%, nggak mungkin lah. Kita nggak mungkin meriksa dalam waktu 2 bulan itu bisa meriksa semua kegiatan selama setahun, kan nggak mungkin. Kita pakai namanya sampling, kita pasti melakukan sampling, tapi samplingnya itu kita uji dulu. Biasanya kita nguji dari pengadilan intern, dari pengadilan internnya gimana, sistem di dalamnya itu bagus nggak gitu loh ya. Jadi saling cross checknya ini di dalam itu, di sini pengadilan intern kita istilahkan itu bagus nggak. Kalau bagus, sampling yang kita ambil nggak banyak gitu. Tapi kalau kurang bagus, samplingnya lebih banyak lagi, lebih banyak. Nah, pada saat kita meriksa, mungkin aja tidak tersampling, itu bisa aja tidak tersampling. Tetapi kalau di dalam pemeriksaan kita menemukan ada kasusnya korupsi itu, ya pasti akan mempengaruhi kepada opini, pasti gitu ya. Tetapi kalau lihat sekarang, apa sih yang terjadi gitu ya? Itu ada pengaruhnya ke laporan keuangan enggak? Itu palingnya sebelum masuk laporan keuangan udah terjadi. Ya mestinya yang kena. Tadi yang dikatakan bisa aja beda laporan antara ke bank, ke pajak. Bisa ketahuan di sini kan, pokoknya atau dia melakukan permainan di sini, atau tadi kayak pengadaan, kata masalah pengadaan biasanya kan korupsi biasanya di pengadaan. Pengadaannya tidak diketemukan walaupun kita mungkin tahu bahwa itu tadi ada rekayasa tender apa, tapi kalau pemeriksa nggak bisa nemukan, ya nggak bisa gitu. Tapi nanti akhirnya belakangan baru ketahuan terjadi ini ada permainan tender yang dimainkan oleh kepala pemerintahannya gitu, pemerintah daerah atau bupati atau wali kota gitu. Nanti kan belakangan, jadi nggak jamin gitu ya, nggak jamin, nggak bisa. Ini karena laporan keuangan itu bicaranya kewajaran laporan keuangan kok itu. Baik, artinya juga sekarang lebih intens nih komunikasi dengan KPK gitu, Pak? Oh, kalau komunikasi sih dengan 3 APH itu kita punya MOU dan memang kita punya kewajiban menurut undang-undang itu, undang-undang BPK, kalau undang-undang sama undang-undang mengenai pemeriksaan laporan keuangan itu, paket undang-undang keuangan negara itu memang kalau kita menemukan ada unsur tindak pidananya, kita mesti menyampaikan ke APH. Dalam waktu 60 hari kita temukan, kita mesti menyampaikan ke APH. APH itu bisa ke KPK, bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan untuk kita sampaikan gitu. Apakah nanti dari itu kita melakukan investigasi, tapi kalau baru udah kuat gitu, kita langsung aja kita hitung kerugian negaranya, kita sampaikan gitu. Biasanya kita koordinasi, kita sampaikan ke KPK atau kita sampaikan ke kejaksaan atau ke kepolisian gitu ya. Jadi pasti komunikasi ini. Sekarang apalagi termasuk misalnya ada laporan keuangan yang mungkin dinilai tidak wajar atau bagaimana? Biasanya kalau yang laporan keuangan namanya disclaimer atau itu, biasanya teman-teman dari kejaksaan atau dari kepolisian atau dari teman-teman dari KPK menanyakan juga. Kita diskusi dulu gitu. Memang ini ada masalah ini enggak. Jadi kalau untuk investigasi itu sekarang kita punya auditor utama investigasi, kita jadi tingkat eselon 1 yang tadinya sebelumnya nggak ada, baru 2 tahun ini. Nah, terus biasanya mereka berkoordinasi dengan teman-teman di KPK atau dengan kepolisian. Jadi bisa 2 tadi kalau masalah korupsi itu bisa dari APH yang ke kita minta, atau ini mereka nemukan ini tolong gitu. BPK melakukan investigasi gitu dan langsung hitung kerugian negaranya, atau dari kita. Jadi saling ini. Saling melengkapi gitu ya. Memang kalau dilihat publik melihat nih BPK dan KPK harmonis gitu sekarang hubungannya gitu. Bahkan sempat juga menyerahkan data hasil audit gitu ke KPK gitu ya, Pak ya. Iya, yang itu dulu juga kayaknya rutin gitu. Kalau memang ada kita sampaikan, kalau enggak mereka minta kita tolong dihitung kerugian negaranya gitu. Nanti biasanya kita istilahnya harus ada pemaparan dulu lah dari masing-masing gitu ya. Kalau mereka nemukan dia paparkan ke kita seperti apa gitu, baru kita
untuk menghitung kerugian negaranya kita. Baik. Nah ini karena menyinggung juga masalah KPK, korupsi gitu, hubungan BPK dan KPK juga sangat harmonis sekarang. Bapak sendiri bagaimana? Ada cara khusus nggak sih untuk melindungi diri dari korupsi? Karena namanya jabatan kan Pak, ada saja godaannya Pak. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Kalau buat saya gitu ya, kalau saya tuh kita kan bersembilan itu ketua dan wakil ketua dan anggota itu kan kolektif kolegial. Iya. Kolektif kolegial, tapi tiap-tiap anggota itu punya portofolio masing-masing gitu ya. Kalau ketua banyaknya ke ekstern, yang kalau wakil ketua itu ke dalam gitu ya. Tapi saya dan wakil ketua kita berbagi sama-sama saja gitu untuk pekerjaan. Jadi untuk itu memang dihindari dengan ya katakanlah waktu saya menikahkan anak gitu kan, kita memang mesti melaporkan gitu ya, kalau terima gratifikasi itu kita lapor, saya lapor gitu ya, lapor. Terus di dalam sih memang teman-teman ya memang udah ada kode etik kita, memang kan tidak boleh menerima, tidak boleh ini itu, ya, sejauh mana, sebesar apa. Gitu. Kalau biasanya LHKPN teman-teman lapor juga gitu ya, harus lapor gitu, semua harus lapor. Saya pikir ya apa yang saya lakukan kayaknya nggak ada yang masalah. Oke, baik. Tapi Pak Mur melihat artinya para pejabat-pejabat yang lain gitu, apa awareness mereka ketika misalnya melaporkan gratifikasi dan segala macam, apakah sudah cukup sadar gitu para pejabat ini? Di BPK? Iya. Ya di BPK selalu kita ingatkan semua juga teman-teman gitu ya. Mulai dari di tiap di rakor atau saya ke daerah-daerah, saya bilang ini BPK memang harus tetap menjaga itu, masalah integritas, independensi dan profesionalisme itu gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kan mereka udah harus tahu resikonya. Makanya ya, seperti yang OTT ya, kita memang bukan dibangun oleh sistem kayak lakukanlah, pokoknya teman-teman udah setanggung jawab saya, mereka kayak berjamaah begitu kan, nggak ada. Kita nggak pernah ada, nggak ada. Jadi buat saya nggak ada beban juga kalau itu ya, kita beritahu gitu, kita ingatkan lagi gitu ya.